Kalau dilihat keluarga ini sepintas seperti keluarga yang harmonis dari keluarga yang baik-baik, juga keluarga elit yang kaya raya. Tapi sebenarnya keluarga ini adalah keluarga gangster. Bahkan kepala keluarga dari keluarga ini adalah seorang bos gangster terbesar di Hong Kong saat ini yang bernama Lung Ying, yang dijuluki sebagai The Godfather of Hong Kong. Walaupun si Lung Ying adalah seorang bos gangster terbesar di Hong Kong saat ini, tapi dia tidak mau keluarganya, apalagi anak-anaknya, ikut dalam dunia gangster. Hanya anak pertama yang bernama Lau Ma dan juga Ah Yip, anak keduanya, yang pernah ikut dalam dunia gangster. Sementara ketiga anak yang lainnya disekolahkan tinggi, bahkan sampai sekolah ke luar negeri. Lung Ying ingin anak-anaknya hidup normal dan menjauhi dunia gangster karena dia tahu betul kerasnya dunia gangster saat ini. Pria ini bernama Alan. Dia adalah anak angkat dari si Lung Ying. Walaupun hanya anak angkat, tapi Lung Ying sangat menyayanginya. Alan sendiri adalah tangan kanan dari Lung Ying dan seorang algojo. Hari ini Alan diberi tugas untuk membunuh Tiger, karena si Tiger ini berani melakukan bisnis narkoba di wilayah Lung Ying. Dengan santai si Alan masuk ke kantor si Tiger dan langsung membunuh si Tiger yang waktu itu sedang membaca majalah. Alan membunuh Tiger di depan para karyawannya. Malam ini Lung Ying menyuruh Alan untuk pergi ke Taiwan karena saat ini banyak saksi yang melihat dia membunuh si Tiger. Polisi sedang mencarinya dan juga para anggota gangster, bos dari si Tiger, juga sedang mencarinya. Lung Ying ingin agar Alan untuk bersembunyi sementara di Taiwan. Setelah kematian si Tiger, Lung Ying lalu mengadakan rapat dengan para ketua gangster lainnya untuk membahas wilayah kekuasaan yang ditinggalkan oleh si Tiger. Tapi saat mereka sedang rapat, tiba-tiba White Wolf yang waktu itu baru kembali dari Filipina langsung masuk ke dalam dan marah-marah. Dia marah kenapa Lung Ying dengan sengaja langsung membunuh anak buahnya si Tiger tanpa mengadakan perbincangan dulu dengannya. Si White Wolf bahkan menuduh kalau Lung Ying bersekongkol dengan Tiger dan membunuhnya untuk menghilangkan barang bukti. Dia berencana untuk mencari bukti bahwa Tiger tidak bersalah. Dia pun langsung pergi dan keluar dari persekutuan antar gangster di Hong Kong saat itu yang diketuai oleh Lung Ying. Pria ini bernama Xiao Er. Dia adalah anak buah dari si White Wolf. Sebenarnya dia, Tiger dan juga si Lion lah yang melakukan bisnis narkoboy tanpa sepengetahuan bos mereka si White Wolf. Xiao Er yang panik menceritakan tentang kematian si Tiger dan juga bos mereka yang ingin mencari kebenaran tentang bisnis narkoboy yang mereka lakukan. Tapi si Lion sangat santai menanggapi semua berita yang dia dengar. Dia malah menganggap ini adalah peluang agar mereka bisa membunuh si Lung Ying dan juga bos mereka sendiri. Si Lion selain kejam, dia juga orang yang cerdas. Dia adalah tangan kanan dari si White Wolf. Rencana pertamanya adalah menfitnah salah satu anak dari Lung Ying untuk menjatuhkan Lung Ying. Mereka mendekati anak keduanya yang bernama Ah Yip. Dia adalah seorang penjudi berat dan punya hutang banyak kepada si Lion. Lion meminta agar Ah Yip membayar semua hutangnya sebesar 3 juta dolar. Kalau Ah Yip tidak mampu membayar, Lion meminta agar Ah Yip membantunya membawakan barang miliknya yang akan ditransfer lewat dermaga milik keluarga Ah Yip yang saat ini dikelola olehnya. Ah Yip yang tahu kalau barang yang ingin ditransfer si Lion adalah narkoboy, awalnya menolak. Tapi setelah diiming-imingi keuntungan yang besar dan bisa membayar semua hutang-hutangnya, si Ah Yip pun tergoda dan setuju bekerja sama dengan si Lion. Seminggu berlalu, hari ini barang milik Lion pun tiba. Ah Yip langsung menyuruh anak buahnya untuk memindahkan semua barang ke mobilnya. Setelah semua barang ada di mobil, Ah Yip sendirilah yang mengantar barang-barang itu. Karena dia takut kalau anak buahnya tahu barang apa yang diantarnya dan melaporkannya kepada ayahnya. Tapi saat di tengah jalan, di pertigaan, Ah Yip dihadang oleh banyak mobil dan juga orang-orang. Ah Yip tahu kalau ini akan menjadi masalah, dia pun mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya mobilnya malah terhenti pasir yang sudah disediakan mereka. Ah Yip yang ingin lari malah dipukul oleh si Xiao Er. Ah Yip kaget, ternyata dia telah dijebak oleh si Xiao Er. Dia bahkan dipukuli dan tenggorokannya diinjak, membuatnya tak bisa bersuara.
Setelah itu si Xiao'er menyuruh anak buahnya untuk mengambil narkoboy yang ada di mobil si Ah Yip dan memberikan kepada bosnya si Wolf White. Merasa kecurigaannya benar, si serigala tua langsung menyuruh anak buahnya Lion untuk mengurus masalah ini. Hari ini, saat si Long Ying sedang bersantai di kolam renang bermain dengan cucunya, tiba-tiba dia mendapat telepon dari si Lion. Lion mengatakan kalau Ah Yip anaknya baru saja ditangkap karena melakukan bisnis narkoboy. Lion meminta agar si Long Ying datang ke markasnya nanti malam untuk membahas masalah ini. Long Ying pun setuju. Setelah itu Long Ying mengumpulkan semua anak-anaknya menceritakan tentang Ah Yip yang tertangkap. Tapi anak-anaknya yang lain membela Ah Yip, mengatakan walaupun si Ah Yip itu penjudi berat, dia tidak mungkin berani melakukan bisnis narkoboy. Anak-anaknya yakin kalau Ah Yip telah dijebak. Long Ying sebenarnya juga berpikiran seperti itu. Karena itu malam ini dia ingin datang meluruskan masalah ini. Long Ma dan juga kedua adiknya sebenarnya ingin ikut, tapi Long Ying melarang mereka dan menyuruh mereka tetap di rumah. Malam ini si Long Ying datang ke markas serigala tua ditemani adik iparnya dan juga pengawalnya si Po. Di sana para ketua gangster lainnya juga sudah hadir. Begitu Long Ying datang, si serigala tua langsung mencercanya dengan berbagai pertanyaan. Dia bahkan menuduh Long Ying membunuh Tiger anak buahnya demi melindungi anaknya Ah Yip yang berbisnis narkoboy. Ah Yip yang babak belur diseret keluar oleh anak buah si serigala tua. Dia juga tidak bisa bicara karena tenggorokannya hancur diinjak oleh si Xiao'er. Serigala tua di depan semua anggota gangster lainnya meminta agar Long Yip menegakkan keadilan, yaitu membunuh anaknya Ah Yip sama seperti dia membunuh Tiger anak buahnya. Long Ying sempat diam dan bingung harus bertindak apa. Tapi bagaimanapun dia adalah seorang ketua gangster, dia harus tegas di depan semua anak buahnya. Dia mengambil belati milik si serigala tua dan mengarahkannya kepada anaknya Ah Yip. Melihat ayahnya memegang belati dan mengarahkan kepadanya, si Ah Yip sempat ketakutan. Tapi ternyata si Long Ying malah menusuk dadanya sendiri. Semua orang kaget melihat yang dilakukan oleh Long Yip. Tapi Long Yip mengatakan dia yakin kalau anaknya telah dijebak. Dalam 1 minggu dia akan mencari pelakunya dan dipastikan dia akan membunuh pelakunya itu. Dengan luka di dadanya dan darah terus mengucur, Long Yip mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada anaknya. Xiao'er tahu kalau sampai Long Yip menyelidiki masalah ini, dialah yang akan kena getahnya. Dia lalu memprovokasi bosnya untuk menolak permintaan dari si Long Yip. Long Yip yang marah langsung menarik Xiao'er. Long Yip sebenarnya tahu kalau Xiao'er inilah yang menjebak anaknya, tapi dia belum punya bukti. Sudah kepalang ketahuan, Xiao'er malah berani melawan Long Yip, bahkan mendorongnya. Lang Mao yang waktu itu datang saat melihat ayahnya didorong langsung emosi dan menghajar si Xiao'er. Untungnya ditahan oleh Paman Pao. Tapi Xiao'er malah semakin gila. Dia mengambil belati dan bahkan berani menyandra si Long Yip. Beberapa ketua gangster meminta si serigala putih untuk menenangkan anak buahnya jika tidak akan terjadi perang besar nantinya. Xiao'er tidak peduli lagi dengan semua perkataan bosnya. Dia menyuruh anak buah dari Long Yip untuk melepaskan celana mereka agar dia bisa lari. Paman Pao menyuruh Lang Mao dan Aloy untuk melepaskan celana mereka. Saat si Xiao'er lengah, si Long Yip langsung menyikut dadanya dan mencoba kabur, tapi mereka malah terguling-guling. Lang Mao mencoba menolong ayahnya, tapi sayangnya ternyata Long Yip tertusuk lagi di dadanya, kali ini tepat di jantungnya. Melihat ayahnya tertusuk membuat Lang Mao menggila dan panik. Dia menyuruh orang untuk menangkap Xiao'er yang mau kabur. Sementara Paman Pao menyuruh mereka tenang dan membawa ayah mereka ke rumah sakit. Karena banyak kehabisan darah, saat sampai di rumah sakit, Long Yip langsung dioperasi oleh dokter. Sejam berlalu, dokter pun keluar dan menyuruh keluarga untuk bertemu dengan Long Yip. Inilah saat-saat terakhir bagi mereka. Dokter mengatakan kalau kondisi Long Yip sangat fatal. Dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Sebelum meninggal, Long Yip memberikan pesan kepada kedua orang anaknya
agar mereka menjauhi dunia gangster dan tidak membalaskan dendam baginya. Istri dan keluarga Lung Yip lainnya pun datang setelah mendengar kabar kalau dia dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya saat mereka sampai di sana, Lung Yip pun sudah meninggal. Semua orang berlutut memberikan penghormatan terakhir kepada bos, kepada ayah, kepada keluarga mereka yang mereka sayangi dan hormati selama ini. Di depan anak-anaknya, istri Lung Yip mencoba untuk tegar. Dia bahkan tidak meneteskan air mata. Setelah mendengar kematian Lung Yip, Lion dan Xiao mencoba memprovokasi bos mereka agar mau merebut wilayah kekuasaan dan juga bisnis yang ditinggalkan oleh Lung Yip. Si serigala tua yang memang sudah lama punya ambisi berkuasa akhirnya terpancing oleh bujukan anak buahnya. Dia tidak tahu kalau dia sedang dimanfaatkan oleh Lion dan Xiao. Hari ini diadakan acara pemakaman untuk Lung Yip di rumahnya. Semua anggota gangster yang pernah menjadi bawahan ataupun sahabatnya datang untuk memberi penghormatan. Bukan hanya dari kalangan gangster, pengusaha, bahkan polisi juga ada yang datang untuk memberikan penghormatan kepada Lung Yip. Salah satunya adalah Kapten Hung. Kapten Hung ini sudah menjadi sahabat Lung Yip sejak muda. Walaupun profesi mereka sangat-sangat berbeda, bahkan bertentangan. Semua tamu dibuat kaget, bahkan keluarga Lung Yip menjadi emosi saat melihat si serigala tua datang untuk memberikan penghormatan. Ayib yang melihat si Lion menjadi emosi dan langsung menghantamnya, karena dialah yang menyebabkan masalah ini dengan menfitnah dirinya. Anak pertama si Lung Mo juga menjadi emosi dan ingin menghajar si serigala tua. Untungnya ditahan oleh adik-adiknya. Emosi Lung Mo dan si Ayib baru bisa reda saat ibu mereka datang. Ibu mereka menyuruh mereka tenang, karena bagaimanapun ini adalah hari pemakaman ayah mereka. Bahkan ayah mereka belum sempat dikubur, tapi mereka ingin membuat permasalahan. Setelah selesai memberikan penghormatan, si serigala tua dan anak buahnya langsung pergi dari rumah duka. Tak lama, biksu yang dibayar untuk melantunkan doa tiba-tiba terdiam. Ternyata mereka adalah anak buah dari si serigala tua. Mereka langsung mengeluarkan senjata dan menembaki semua orang yang ada di tempat itu. Karena hari itu adalah hari pemakaman, keluarga Lung Yip ataupun para tamu tidak ada yang membawa senjata. Mereka tidak tahu akan diserang oleh si serigala tua. Si Ah Xiang, salah satu anak buah dari serigala tua, menembaki mayat dari Lung Yip. Anaknya Lang Mao langsung menerjangnya dan membunuhnya menggunakan lilin persembahan. Tapi akhirnya si Lang Mao pun tewas setelah terkena tembakan dari anak buah si serigala tua setelah mencoba melindungi mayat ayahnya. Istri dan anak si Lang Mao pun tak bisa selamat. Mereka juga tewas terkena tembakan. Sementara itu anak ketiga si Ah Sua, dia tewas ditembak langsung oleh si serigala tua. Ah Yip berhasil membawa ibunya keluar, sementara si Lung Wai juga berhasil keluar. Si serigala tua langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Si serigala tua merasa kalau dirinya sudah menang dan berhasil, tapi akhirnya dia malah dibunuh oleh anak buahnya sendiri, si Lion. Ah Yip memang berhasil membawa ibunya keluar, tapi di luar sudah ada Xiao. Saat Ah Yip ingin kabur, kaki dan punggungnya ditembak oleh Xiao. Akhirnya pegangannya terlepas, ibunya meluncur jatuh dari arah tangga. Untungnya ada si Lung Wai. Lung Wai langsung berlari, mencoba menangkap kursi roda ibunya. Ah Yip masih bisa bergerak dan menahan si Xiao dan temannya untuk mengejar ibunya dan Lung Wai. Tapi akhirnya dia pun tewas ditembak di kepalanya. Lung Wai berhasil menahan kursi roda ibunya, tapi dia harus mengorbankan tangan kirinya. Kakinya juga ditembak oleh Xiao saat ingin membawa ibunya kabur. Tapi beruntungnya dia tetap bisa kabur saat itu dengan bantuan seseorang yang waktu itu datang menggunakan mobil. Beberapa jam setelah kejadian, polisi memblokir jalan untuk mengamankan TKP. Saat itu Paman Pao baru saja datang dari bandara setelah menjemput Ah Xiang yang baru datang dari New York karena mendengar kematian ayahnya. Inspektur Lung lalu menjelaskan semua kejadian kepada Paman Pao dan menyuruhnya bersembunyi untuk sementara waktu. Paman Pao lalu mengajak si Ah Xiang pergi bersamanya,
Setelah tiba di tempat yang aman, Paman Pao menceritakan semua kejadian yang telah menimpa keluarganya. Semua keluarganya telah tewas kecuali si Lung Wai yang kabur bersama ibunya. Tak bisa menahan kesedihannya, si Ajang pun meluapkan dengan menangis. Beberapa minggu setelah kejadian yang menimpa keluarganya, Lung Wai mengajak ibunya untuk bersembunyi di kampung nelayan. Lung Wai sebenarnya merasa bersalah kepada ibunya karena sudah mengajaknya tinggal di tempat kumuh. Tapi inilah satu-satunya cara agar mereka bisa bersembunyi dari kejaran Lion dan anak buahnya. Setelah si Lion berkuasa, beberapa orang yang dulunya hanyalah anak buah biasa kini naik pangkat menjadi ketua gangster. Salah satunya si Snake. Malam ini Xiao Er mendatangi si Snake yang sedang berpesta di klub malam. Dia menyuruh si Snake untuk membunuh anak bungsu dari Lung Yip yang masih hidup dan saat ini bersembunyi di vilanya. Setelah selesai berpesta di klub malam, Snake lalu mengajak anak buahnya untuk menyelinap ke villa milik keluarga Lung Yip, di mana anak bungsunya si Aceh sedang bersembunyi. Aceh waktu itu sedang menunggu Paman Lau yang mencoba mencari kapal agar dia bisa pergi ke Taiwan. Saat mendengar ada langkah kaki seseorang, Aceh langsung mematikan semua lilin di kamarnya, lalu bersembunyi. Walaupun sejak kecil si Aceh ini tidak pernah ikut serta dalam dunia gangster, apalagi membunuh seseorang, tapi setelah kematian keluarganya dia sudah bertekad untuk berubah dan ingin balas dendam. Di dalam kegelapan, si Aceh menghabisi satu persatu anak buah Snake yang mencoba menangkapnya. Tapi karena kalah jumlah, Ah Chiang pun sempat terpojok. Untungnya Paman Pao segera datang dan membantunya. Setelah menghajar beberapa orang, Paman Pao langsung mengajak si Ah Chiang kabur dari villa itu. Tapi si Snake dan anak buahnya tidak mau menyerah. Mereka terus mengejar si Ah Pao dan si Ah Chiang. Paman Pao mengajak si Ah Chiang pergi ke dermaga dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Ah Chiang pergi ke Taiwan, sementara dia ingin menghalangi si Snake dan anak buahnya. Si Ah Chiang sebenarnya tidak mau meninggalkan Paman Pao dan ingin membantunya melawan Snake. Paman Pao memang berhasil menghalang Snake dan anak buahnya, tapi akhirnya dia pun tewas. Lagi-lagi si Ah Chiang kehilangan orang terdekatnya. Setelah beberapa hari di lautan, akhirnya si Ah Chiang pun sampai di Taiwan, tepatnya di Taipei. Ah Chiang lalu langsung mencari rumah dari si Alan lewat alamat yang diberikan Paman Pao. Si Alan sendiri sebenarnya belum lama di Taiwan, tapi karena dia adalah orang yang tangguh, dia gampang untuk mendapatkan kesuksesan. Dia bahkan sudah menikah dengan gadis lokal dan punya bar minuman di sana. Saat melihat si Ah Chiang muncul di tempatnya, si Alan langsung kaget dan langsung menghampiri si Ah Chiang. Si Ah Chiang belum sempat bercerita apa-apa, dia langsung memeluk dan menangis di pundak si Alan. Sambil menangis, si Ah Chiang menjelaskan semua kejadian yang telah menimpa keluarga mereka. Begitu mendengar ayah dan ibu angkatnya tewas, apalagi karena pengkhianatan, langsung membuat si Alan emosi. Dia berjanji akan membantu si Ah Chiang untuk membalaskan dendam keluarga mereka. Keesokan harinya dia meminta izin kepada istrinya agar membiarkannya kembali ke Hong Kong. Istrinya tidak bisa menahan si Alan, tapi dia ingin Alan berjanji dia harus kembali ke Taiwan untuk menemuinya. Setelah mendapatkan izin istrinya, Alan dan Ah Chiang pun bersama-sama kembali ke Hong Kong. Begitu sampai di Hong Kong, selama beberapa hari, Alan dan Ah Chiang melakukan pengintaian kepada si Lion dan anak buahnya untuk mencari celah bagaimana mereka bisa menyerang si Lion untuk membalaskan dendam mereka. Lion sendiri setelah menjadi ketua, melakukan bisnis narkoboy besar-besaran di seluruh kota Hong Kong. Tapi untuk menutupi bisnisnya itu, dia bahkan mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR. Selama beberapa hari menguntit, mereka belum juga mendapatkan celah agar mereka bisa mendekati si Lion. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka.
Mereka curiga kalau yang mengetuk adalah anak buah Xiao Er ataupun Lion yang mengikuti mereka. Tapi saat si Aceng membuka pintu, ternyata yang datang adalah kakaknya Lung Hua. Ternyata Lung Hua melihat si Aceng dan Alan yang saat itu sedang mengintai Leon dan anak buahnya, lalu mengikuti mereka. Alan dan Aceng sempat kaget saat melihat kaki dan tangan Lung Hua cacat. Mereka menjadi emosi setelah mendengar cerita dari Lung Hua. Kalau itu semua karena perbuatan dari si Lion dan anak buahnya saat mereka melakukan pembantaian di rumah duka. Aceng mengatakan kalau kali ini dia datang bersama Alan untuk membalaskan dendam keluarga mereka. Tapi Lung Hua melarang. Lung Hua ingin agar Aceng menjauhi dunia gangster apalagi untuk balas dendam. Karena itulah pesan terakhir dari ayah mereka. Tapi Aceng tidak peduli, dia tetap ingin untuk membalas dendam. Mereka sempat berdebat. Lung Hua langsung menghajar si Aceng untuk membuktikan kalau dia memang tidak pantas dan tidak bisa untuk membalas dendam karena melawan dirinya yang cacat saja dia kalah. Tapi ternyata si Lung Hua salah. Si Aceng berhasil mengalahkannya, dia bahkan bisa membunuhnya kalau mau karena dia sudah mengarahkan senjata ke tubuh si Lung Hua. Lung Hua menjelaskan sebenarnya dia juga ingin balas dendam, tapi dia tidak bisa melakukan itu demi menjaga ibu mereka. Ibu mereka saat ini sudah sakit parah, bahkan matanya buta. Mendengar hal itu, Aceng dan Alan paham dari maksud Lung Hua. Mereka lalu bersama-sama pergi untuk menemui ibu mereka. Tapi sayangnya, ternyata saat itu si Lion telah mengirim anak buahnya si Snake karena sudah tahu tempat persembunyian dari Lung Hua dan ibunya. Saat si Alan, Aceng, dan Lung Hua hampir sampai ke kapal tempat tinggal ibu mereka, mereka melihat ada speedboat yang mendatangi kapal ibunya. Ternyata itu adalah si Snake. Dia menggunakan bom molotov membakar kapal tempat ibu mereka tinggal. Melihat kapal tempat ibu mereka tinggal terbakar, Lung Hua langsung mengayuh kapalnya dengan sekuat tenaga. Si Aceng dan Alan juga membantu menggunakan tangan dan papan. Tapi sayang, walaupun sudah menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak bisa tepat waktu untuk menolong ibu mereka. Kapal yang ditempati ibu mereka terbuat dari kayu dan triplek, jadi mudah terbakar. Ibu mereka pun akhirnya tewas, terbakar hidup-hidup. Setelah memakamkan ibu mereka, mereka lalu berjanji di depan batu nisan ibunya. Mereka akan membalas dendam dan membunuh semua orang yang sudah menghancurkan keluarga mereka. Malam ini si Xiao Er mabuk-mabukan di sebuah bar karena merasa dia telah berhasil membunuh seluruh keluarga Ying. Dia tidak sadar, saat dia mabuk berat, si Aceng menyiramnya dengan sebaskom es batu. Sementara Lung Hua langsung menariknya masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, si Lung Hua dan si Aceng memukuli si Xiao Er bergantian. Setelah puas, mereka mencelupkan kepala Xiao Er ke dalam wastafel. Mereka ingin agar si Xiao Er sadar dan mengantar mereka ke markas si Lion. Si Xiao Er yang memang pengecut dan takut mati langsung menuruti perintah dari Alan dan Lung Hua. Dia membawa mereka ke markas Lion. Karena markas itu dijaga sangat ketat, mereka lalu membuat sebuah rencana. Si Aceng yang wajahnya belum dikenali akan masuk dengan Xiao Er sambil menodongkan senjata di balik jas Xiao Er. Jika dia berani macam-macam, Aceng akan langsung membunuhnya. Sementara Alan dan Lung Hua akan masuk dari pintu belakang. Awalnya perjalanan masuk mereka sangat mulus, tidak ada yang curiga. Tapi saat di ruang tengah, mereka malah berpapasan dengan si Snake. Si Snake langsung mengenali si Aceng dan menyuruh anak buahnya untuk mengepung mereka. Tapi mereka tidak berani menembak karena si Aceng berlindung di balik Xiao Er. Malah si Aceng lah yang memulai menembak. Dia menembak semua orang yang ada di depannya sambil berlindung di balik Xiao Er. Saat si Leon mendengar ada keributan dan Xiao Er disandra, dia langsung menelpon Snake dan menyuruh Snake untuk membunuh Xiao Er beserta orang yang berani menyusup ke markas mereka. Tak punya lagi perlindungan, si Aceng sempat terdesak saat melawan Snake dan anak buahnya. Untungnya si Alan dan Lung Hua datang menerobos lewat jendela. Perang adu tembak pun dimulai antara mereka. Walaupun kalah jumlah, tapi nggak ada satu peluru pun yang bisa mengenai Alan, Lung Hua ataupun si Aceng.
Maklumlah, mereka kan anak mudanya. Malah si Snake dan anak buahnya yang rata tanah. Setelah menghabisi semua orang di lantai 1, mereka langsung ke lantai 2 ke kantor Lion. Tapi sudah ada anak buah Lion yang menunggu mereka. Untungnya si Alan cerdik, dia menembak sebelum anak buah Lion melemparkan granat. Jadi granat itu meledak mengenai mereka sendiri. Tapi si Acang ceroboh. Saat dia ingin menerobos, dia malah ditodong senjata oleh si Leon dan anak buahnya saat terdesak di pintu. Leon menyuruh Lung Hua dan Alan untuk menjatuhkan senjata mereka jika tidak ingin adik mereka tewas. Mereka pun setuju, tapi saat anak buah Leon membuka pintu, ternyata di kaki pincang si Lung Hua terdapat senapan shotgun. Dia menembak mereka satu persatu. Karena senjata mereka semua jatuh, akhirnya mereka berkelahi dengan tangan kosong. Si Achiang duel melawan si Lion, sementara Lung Hua duel melawan si Burhan, salah satu anak buah si Lion. Sedangkan si Alan berkelahi melawan 2 orang bule yang sebelumnya ingin bertransaksi narkoboy dengan Lion. Si Alan sempat kewalahan dan terdesak saat melawan 2 orang bule itu. Ternyata mereka jago kungfu. Tapi akhirnya Alan pun berhasil menang dan menyayat leher mereka menggunakan pecahan kaca. Lung Hua juga menang saat duel melawan Burhan. Dia menusuk tenggorokan Burhan menggunakan pecahan beling. Dari sini kita bisa lihat ternyata pecahan kaca atau beling itu bisa jadi senjata hebat. Achiang yang melawan Lion sempat kalah dan hampir saja terbunuh. Untungnya langsung ditolong abangnya si Lung Hua. Walaupun si Lung Hua ini kaki dan tangannya cacat, tapi dia berhasil menang saat melawan si Lion. Dia berhasil merobek perut Lion. Lion yang ingin lari dihadang oleh si Alan. Si Alan menyerahkan bom molotov yang dia buat kepada si Achiang agar dia yang membunuh Lion. Sama seperti ibu si Achiang, Lion pun tewas akibat tubuhnya semuanya terbakar hidup-hidup.